Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat untuk belajar. Anak-anak, hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam, pelajaran 8 tentang memahami peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yuk langsung saja ke pembahasan pertama kita. Pembelajaran 8. Memahami peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anak, kira-kira peristiwa apa saja yang terjadi? Peristiwa pertama yang terjadi yaitu Nabi Muhammad bertafakur. Menjelang usianya yang ke-40, Rasulullah bertafakur atau mengasingkan diri untuk merenung dan menimbang dengan sungguh-sungguh di Gua Hiro. Di mana sih letak Gua Hiro itu? Gua Hiro terletak di Jabal Nur atau Bukit Nur, tidak jauh dari kota Mekah. Awalnya, Rasulullah bertafakur selama beberapa jam, akan tetapi lama-kelamaan beliau menghabiskan waktu berhari-hari untuk bertafakur. Lalu, apa tujuan Rasulullah bertafakur itu? Tujuan Nabi bertafakur adalah untuk menjauhkan jiwa dan raganya dari urusan keduniawian. Dengan bertafakur, Nabi Muhammad juga terhindar dari pergaulan orang-orang yang berakhlak buruk. Sejak usia remaja, Nabi tidak suka bergaul dengan orang-orang yang suka bermabuk-mabukan, berfoya-foya, dan berjudi. Dengan demikian, jiwa dan raga Nabi Muhammad benar-benar suci. Peristiwa selanjutnya yaitu turunnya wahyu yang pertama. Pada malam Jumat, tanggal 17 Ramadan, ketika Nabi bertafakur di Gua Hiro, datanglah malaikat Jibril membawa wahyu yang pertama. Jibril berkata, "Iqra ya Muhammad," yang artinya, "Bacalah hai Muhammad." Nabi menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Perlu kita ketahui bahwa Nabi Muhammad adalah seorang ummi, artinya tidak bisa membaca dan menulis. Setelah 3 kali malaikat Jibril meminta Nabi untuk membaca, kemudian malaikat Jibril melafalkan surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, anak-anak, bagaimana bunyi surat Al-Alaq ayat 1-5 itu? Mari kita membaca bersama-sama. Surat Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, seperti itu bunyinya ya anak-anak, surat Al-Alaq ayat 1-5. Untuk artinya, bisa kalian baca sendiri ya.
Anak-anak, dengan turunnya wahyu pertama surat Al-Alaq ini menjadi tanda bahwa Nabi Muhammad telah resmi menjadi Nabi dan Rasul. Selanjutnya, peristiwa apa yang terjadi? Setelah menerima wahyu, Nabi merasa takut dan gemetar. Kemudian, beliau pulang untuk menemui istrinya, Khadijah. Khadijah menenangkan Nabi dan mengajaknya menemui seorang ahli kitab yang bernama Waraqah bin Naufal. Lalu, Nabi menceritakan semuanya kepada Waraqah apa yang terjadi di Gua Hira. Setelah mendengar cerita Nabi, Waraqah berkata, "Demi Tuhan, yang datang kepadamu itu adalah malaikat Jibril. Baik-baiklah menjaga diri. Tabahkanlah hatimu Muhammad, dan kelak engkau akan diangkat oleh Tuhan sebagai Rasul. Jangan takut, tetapi bergembiralah menerima wahyu itu." Peristiwa selanjutnya yaitu turunnya wahyu yang kedua. Setelah surat Al-Alaq, wahyu yang kedua turun yaitu surat Al-Muddasir ayat 1-7. Wahyu tersebut merupakan perintah Allah kepada Nabi untuk berdakwah kepada seluruh umat manusia. Jadi, Nabi tidak hanya berdakwah kepada bangsa Arab, akan tetapi Nabi berdakwah kepada seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan terbatas pada keluarga dan sahabat-sahabatnya saja. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat Mekah tidak kaget dan menolak dakwah Nabi. Karena mereka sudah terbiasa menyembah berhala, apabila dakwah dilakukan secara terang-terangan, tentunya mereka akan menolak dakwah Nabi. Orang yang pertama mendengar dan menerima dakwah Nabi adalah Khadijah, istri Rasulullah. Khadijah adalah orang pertama yang beriman kepada Allah. Khadijah selalu menemani dakwah Rasulullah hingga akhir hayatnya. Bahkan, Khadijah menggunakan kekayaannya demi kepentingan dakwah Nabi Muhammad. Kemudian, setelah dakwah secara sembunyi-sembunyi, turunlah wahyu yang memerintahkan Nabi berdakwah secara terang-terangan. Perintah itu terdapat dalam surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, "Washdar bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin." Artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Nabi Muhammad memiliki beberapa mukjizat. Di antaranya yaitu Rasul mengubah emas menjadi pasir. Untuk membuktikan kerasulannya, suatu hari Rasulullah membawa banyak perhiasan emas ke arah gunung Abi Qubaisy. Setelah sampai di gunung tersebut, Rasulullah kemudian menumpahkan semua perhiasan emas itu ke tanah. Penduduk Mekah menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri, Rasulullah menumpahkan semua emas, perak, dan perhiasan lainnya menjadi satu. Dan dengan disaksikan oleh penduduk Mekah pula, beliau kemudian berseru ke arah emas perhiasan itu, "Jadilah kalian pasir." Maka seketika itu pula, semua emas, intan, berlian, dan perak langsung berubah menjadi pasir. Selain mengubah emas menjadi pasir, mukjizat Nabi yang lainnya yaitu terbang menuju langit.
Salah satu mukjizat besar Rasulullah adalah peristiwa Isra Mi'raj, yaitu peristiwa perjalanan Rasulullah ke langit ketujuh. Dirawikan dari Malik ibnu Syasha'ah bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini mengandung sejumlah mukjizat, di antaranya yang pertama, atap rumah Rasulullah terbelah. Yang kedua, Rasulullah menempuh jarak yang seharusnya ditempuh selama ribuan tahun, namun bisa ditempuh dalam waktu yang singkat, yaitu kurang dari 1 jam. Yang ketiga, buruk atau binatang mirip kuda terbang yang ditunggangi Rasulullah tunduk dan patuh kepadanya. Yang keempat, Rasulullah menembus langit. Yang kelima, Rasulullah melihat nikmat penghuni surga dan siksa penghuni neraka. Yang keenam, Rasulullah bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, pertemuan dan pembicaraan Rasulullah dengan para nabi. Yang kedelapan, pembicaraan Rasulullah dengan sebagian malaikat seperti malaikat maut. Yang kesembilan, Rasulullah melihat apa-apa yang terdapat di alam yang tinggi, yaitu alam jiwa yang maha rahasia. Setelah mengetahui peristiwa kerasulan Nabi Muhammad, anak-anak bisa mengurutkan peristiwa apa saja yang terjadi ketika kerasulan Nabi Muhammad itu. Kerasulan Nabi Muhammad SAW. Peristiwa yang pertama yaitu Nabi Muhammad bertafakur atau mengasingkan diri di Gua Hira. Selanjutnya yaitu turunnya wahyu. Wahyu yang pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5, dan wahyu yang kedua yaitu surat Al-Muddasir ayat 1-7. Kemudian peristiwa selanjutnya yaitu Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan. Lalu Nabi Muhammad memiliki beberapa mukjizat untuk membuktikan kerasulannya. Nah, itu tadi anak-anak peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Anak-anak, berikut ada video singkat tentang peristiwa kerasulan Nabi Muhammad. Disimak ya. Setelah itu, anak-anak bisa menghafalkan di rumah masing-masing. Nabi
tidak bisa membaca. Jibril berkata, Iqra. Ku tidak bisa membaca. Turunnya wahyu yang pertama. Turunnya wahyu di Gua Hira. Alhamdulillah anak-anak, semoga materi yang Ibu sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk anak-anak semua. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan berdoa bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.